Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita berjumpa lagi, alhamdulillah di sini. Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar sebuah materi bahasa Inggris. Ini kaitannya adalah tentang prohibition. Prohibition ya. Materi kita hari ini adalah prohibition. Apa itu prohibition? Prohibition, larangan. Kita kan sering ya, misalkan mau melarang orang lain, nah kita materinya ini namanya prohibition, larang. Bagaimana ya cara membuat kalimat larangan atau melarang dalam bahasa Inggris? Nah, caranya ada dua untuk melarang ya, karena ketika menggunakan kalimat larangan kan di situ kita menggunakan dua macam kalimat. Kadang ada yang pakai kata kerja, dan ada yang tidak pakai kata kerja. Yang melarang terus di situ kalimatnya menggunakan kata kerja, misalnya jangan makan. Nah, makan kan ada kata kerjanya. Yang kedua yang nggak ada kata kerjanya, misalnya jangan sedih. Itu kan nggak ada kata kerjanya. Di situ kita harus bisa membedakannya sebelum kita membuat kalimat larangan dalam bahasa Inggris. Jadi yang akan kita buat itu ada kata kerjanya atau tidak. Maka di sini ada dua rumusnya. Ya, nih coba perhatikan. Ini dua rumus. Sama-sama akan membahas prohibition, tapi cara membuatnya ada dua. Yang pertama adalah untuk yang nominal prohibition. Apa itu nominal prohibition? Tadi yang sudah saya singgung di depan, bahwasanya nominal prohibition ini larangan, tetapi dia struktur kalimatnya tidak menggunakan kata kerja. Nah, rumusnya ini pattern itu rumusnya pattern. Itu yang pertama kita ambil don't. Setelah don't kita tambahkan be. Setelah be, kita tambahkan adjektif. Adjektif itu kata sifat. Jadi rumusnya adalah don't ditambah be ditambah kata sifat. Gampang sekali ya. Untuk membuat kalimatnya, tinggal kita pertama masukkan don't-nya. Don't. Ya kan? Don't. Setelah don't, tambahkan be. Ini sudah don't. Sekarang be. Kemudian kata sifatnya, misalkan di sini sedih ya, sad, sedih. Sudah jadi ini kalimatnya, don't be sad, jangan sedih. Tuh. Sesuai rumus ini ya, don't be sad, jangan sedih. Nah, misalkan lagi kita membuat kalimat takut, ini kan takut, afraid, takut. Jangan takut. Kita tambahkan pertama, jangan lupa don't. Setelah don't, be. Artinya jangan takut. Ya. Jangan takut. Nah, sekarang berisik misalnya kita mau melarang teman-teman atau orang lain tidak berisik ya. Jangan gaduh, jangan berisik. Bahasa Inggrisnya gaduh atau berisik itu noisy. Baru ditambahkan depannya don't be noisy. Sudah sesuai dengan rumus. Ini yang disebut dengan nominal. Kenapa nominal? Di sini Anda lihat ya, di sini sama sekali tidak ada kata kerjanya di tiga kalimat ini. Tidak ada kata kerjanya kan? Makanya ini dinamakan nominal prohibition ataupun larangan yang di situ menggunakan kalimat kalimat nominal, tidak pakai kata kerja. Berarti pakai kata sifat di sini. Kata kuncinya kata sifat. Itu yang pertama. Kalau mau bikin contoh lain misalnya, kita lihat daftar kata sifat dulu ya. Untuk mempermudah kita, maka kita harus punya daftar kata sifat. Tambahin tugas ya, kalian harus punya daftar kata sifat. Harus punya daftar kata sifat untuk memudahkannya, untuk memudahkan praktek kata sifat bahasa Inggris ya.
kata sifat. Harus punya ini. Tinggal nanti kita di depannya menambahkan don't be saja. Gitu ya. Misalkan kita pilih kata sifat happy. Misalnya happy. Apa artinya happy? Bahagia. Nah, kalau mau mengatakan jangan bahagia, tambahkan don't, kemudian be, baru happy. Jadi don't be happy. Jangan bahagia. Itu. Sekarang kita akan menuju yang kedua ya. Kita akan bahas rumus yang kedua. Rumus yang kedua adalah verbal prohibition. Apa itu verbal prohibition? Sama-sama prohibition, sama seperti yang di atas, hanya saja ini ada verbalnya. Apa verbalnya? Verbal itu dari kata verb. Verb itu artinya kata kerja. Oh, berarti nanti di sini yang ada kata kerjanya? Iya, yang ada kata kerjanya. Rumusnya bagaimana? Rumusnya sudah nggak seperti yang tadi. Rumusnya kalau yang ada kata kerjanya cukup yang pertama don't, gitu ya. Kita tambahkan don't, kemudian diikuti dengan kata kerja pertama. Don't, kemudian kata kerja pertama. Mohon maaf. Ya, jadi pertama don't, baru diikuti dengan kata kerja yang pertama. Ini lebih pendek rumusnya ya. Don't sama verb saja. Kalau atas tadi, kalau yang ini kan don't, gitu ya. Kalau yang ini saya tunjukkan, ini kan don't ditambah be ditambah kata sifat. Kalau di sini cukup dua saja, don't sama verb sub atau kata kerja pertama. Nah, di sini supaya kalian mudah membuat kalimatnya, disarankan untuk memiliki daftar kata kerja. Kalau di sini kalian harus punya daftar kata sifat, kalau di sini kalian harus punya daftar kata kerja. Kalau sudah punya daftar kata kerjanya, enak kan? Coba ini perhatikan contohnya. Ini contohnya nih. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Example, contoh. 1, 2, 3, 4. Ada 3, ada 4. Misalnya yang pertama don't. Don't dulu. Setelah don't kata kerja go. Udah. To the river. Go to ya. Go to. Don't go to the river. Jangan pergi ke sungai. Kemudian yang kedua, yang pertama pasti don't ya. Don't forget. Don't forget to do. Do itu kata kerja. To do. Don't forget to do the homework. Don't forget to do. Don't forget. Don't forget. Forget itu kata kerja pertama. Kebetulan ini ada double kata kerja, kita pisahkan dengan to. Don't forget to do the homework. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas rumah atau PR. Atau ini yang lebih pendek nih. Cukup don't sama kata kerja saja. Cheat. Apa di cheat? Nyontek. Jangan nyontek. Kemudian yang terakhir ada don't break your promise. Apa itu? Don't, jangan break your promise. Jangan melanggar janji, jangan mengingkari janji. Jangan mengingkari janji. Don't break your promise. Dan masih banyak lagi. Misalnya kalau mau bikin kalimat lagi ya, misalnya yang pertama intinya don't watch TV. Jangan menonton TV. Atau don't play game. Jangan bermain permainan. Nah, sekarang kita akan melihat task 2. Ini task 2 ya. Kegiatan kedua. Tirukan. Match the following with the picture. Jadi, following apa? Following sentences ya harusnya.
Ini kita disuruh mencocokkan ini. Mencocokkan, match itu artinya mencocokkan. Antara following ini maksudnya following sentence ya. Sentences with the picture dengan gambar. Di sini kan ada gambar nih. Gambarnya 1 sampai 10. Ini kalian supaya mencocokkan. Kalau kata don't smoke in here, itu yang cocok yang mana? Nomor 1 kah? Nomor 5 kah? Nomor 10 kah? Misalnya gambar nomor 3 ini cocoknya kalimatnya apa? Apa don't stop? Ada don't wake up the baby? Apa don't sit on the chair? Atau don't be noisy? Atau don't open the door? Atau don't fight? Atau don't walk on grass? Atau don't eat too much? Atau don't talk loudly? Mungkin boleh ya kita tirukan semuanya. Mari kita baca bersama. Don't smoke in here. Don't stop. Kemudian, don't wake up the baby. Bawahnya, don't sit on the chair. Don't be noisy. Don't open the door. Don't fight. Don't walk on grass. Don't eat too much. Don't talk loudly. Silakan, ini kalimat-kalimat ini cocoknya ada di gambar yang mana. Ya, silakan diperhatikan gambarnya ada di buku ya, ada di buku masing-masing. Jadi kita harus benar-benar jeli ya, gambarnya seperti apa, gambar apa, kegiatan apa, baru nanti bisa diselesaikan. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pembelajaran bahasa Inggris kita kali ini tadi tentang kalimat larangan. Silahkan dipraktekkan yang tadi dikerjakan, dan semakin banyak berlatih kita akan semakin bisa. Itu dulu penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.